Article Processing Charge atau APC Universitas Airlangga dalam keadaan sehat walafiat. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada seluruh pimpinan, narasumber, dan tamu undangan yang telah menyempatkan waktunya untuk bergabung pada webinar pada siang hari ini. Baik, untuk kelancaran acara hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Airlangga. Hadirin dimohon memiliki sikap tegap dan sempurna. Dilanjutkan dengan himne Airlangga. Baik, terima kasih.
Selanjutnya, marilah kita bersama-sama mendengarkan pembukaan yang akan disampaikan oleh Ketua LIPJPHKI kepada Profesor Heri Purnobasuki, PhD. Dipersilahkan. Terima kasih Mbak Sadina. Bisa dengar suara saya? Bisa, Prof. Jelas. Baik, matur nuwun. Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam yang saya hormati Bu Nyoman, selaku Wakil Rektor RICD, kemudian teman-teman LIPJPHKI dan teman-teman para dosen maupun yang hadir semuanya dan para wadiktika. Alhamdulillah siang ini kita bisa berkumpul untuk melaksanakan kegiatan yaitu launching terkait dengan APC. Jadi untuk tahun 2022 APC itu ditangani oleh LPPM, kemudian ini ada peralihan sistem ya, jadi diberikan pada kami sehingga mulai tahun ini dan ke depan untuk urusan APC semuanya akan disentralkan ke LIPJPHKI dan sistemnya ini terintegrasi dengan sistem IPKI. Jadi Bapak Ibu nanti tidak perlu mengajukan ke kami, tapi lewat sistem nanti tinggal diklik dan diisi beberapa dokumen yang memang diperlukan. Kemudian Bapak Ibu, karena ini sudah berubah pengelolaan, untuk PR atau mungkin masalah-masalah APC yang belum tertangani di 2022, kami akan coba membantu untuk menangani, namun demikian sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Karena sekarang sudah beralih tahun, sehingga secara anggaran nanti juga mungkin beberapa ada kendala. Sehingga kalau dipaksakan nanti juga akan jadi temuan di BPI. Oleh karena itu kita juga mendapatkan saran dari BPI terkait hal ini dan sekarang masih kita coba untuk diskusikan dan kita persiapkan beberapa hal yang menyangkut hal ini. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, ke depan mungkin dengan adanya launching ini, bagi teman-teman yang nanti belum datang, silakan diinformasikan. Jadi kita buat secara terintegrasi dan Bapak Ibu silahkan nanti membuka di sistem ya. Dan untuk kebijakan, karena tahun ini sudah didok SPM-nya, maka besaran dan ketentuannya memang masih mengikuti SPM. Ada beberapa saran termasuk dari Prof. Nyoman untuk bisa diubah besarannya agar mungkin secara kuantitas bisa kita display untuk lebih banyak lagi yang terbayarkan. Namun karena SPM sudah terbayarkan, maka yang kita pakai patokan ini. Karena harga maksimal mungkin ketentuan di fakultas bisa menyesuaikan. Karena apa? Untuk yang membayarkan atau anggarannya sama seperti IPKI, yaitu ada di fakultas. Nah, kekuatan masing-masing fakultas memang tidak sama, sehingga kita nanti juga akan berdiskusi dengan pimpinan, ya Pak Rektor, apakah di fakultas nanti yang trennya sekarang semakin meningkat, bisa ditambahkan anggaran untuk hal ini, apakah IPKI maupun APC-nya, tentu saja melalui revisi anggaran, atau mungkin dengan skema-skema yang lainnya. Intinya bahwa ini kan namanya bantuan Bapak Ibu ya, jadi bantuan itu ya diharapkan menyenangkan, tapi kadang-kadang yang nggak dapat pun ya kadang nggak senang. Ya contoh saja saya dan Bu Nyoman juga pernah kena penalti, artinya tidak terbayarkan APC-nya karena tidak sesuai ketentuan. Ya sudah diterima saja, nggak usah ngotot gitu, walaupun cukup banyak. Dan bahkan terdata Bu Nyoman pun APC verifikasi oke, tetapi di fakultas anggarannya habis. Nah ini juga jadi ya mungkin kalau saya sih udah rezeki kita. Tapi ini masih bisa kita coba sampaikan ke Pak Rektor, barangkali nanti ada kebijakan yang lain. Karena ketentuan ini ujungnya memang ada kebijakan di tingkat pusat. Nah oleh karena itu Bapak Ibu, hari ini kita mengadakan launching dan mudah-mudahan informasi bisa sampai ke semua lini supaya nanti tidak ada pertanyaan, dan kita juga sedang menyesuaikan ya kendala-kendala yang tahun lalu yang ada di LPPM sehingga ada beberapa kebijakan-kebijakan yang di tingkat LIPJPI kami ambil untuk bisa mempermudah, mempercepat dan membuat efisien agar hal ini bisa kita laksanakan dengan secara cepat. Karena sekarang ini memang dituntut untuk bisa cepat. Dan mohon maaf, ini saya mungkin tidak bisa mengikuti secara terus karena hari ini saya harus memimpin rapat BPF juga. Sebenarnya Bu Nyoman juga anggota BPF, beliau juga nggak bisa hadir di sini. Mudah-mudahan acara kita bisa berjalan dengan baik dan fasilitasi yang kami create, kami buat sistemnya bisa lebih mempermudah Bapak Ibu sekalian dalam hal-hal terkait publikasi, dan harapan ke depan bisa semakin meningkatkan kinerja kita dalam hal ini. Ya, artinya dari sisi yang
kami kelola terutama untuk peningkatan di area RICD, jadi riset, inovasi maupun community development, dalam hal ini adalah terkait dengan publikasi. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terkait dengan ini, dan mohon izin Bu Nyoman nanti untuk membuka launching terkait dengan APJ. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Baik, selanjutnya yakni sambutan dari Wakil Rektor Bidang RICD sekaligus peresmian launching APC. Dengan hormat kami mengundang Profesor Dr. Ninyoman Tripusmaningsih. Pada beliau dipersilakan. Baik, terima kasih pada MC. Terima kasih juga kepada Prof. Heri Purnobasuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang hadir pada launching untuk APC atau Article Processing Charge pada siang hari ini. Mungkin dari pimpinan fakultas ya, kalau ada dekan yang hadir, tentunya salam hormat dari kami, juga para wakil dekan, kemudian para ketua departemen, kemudian koordinator program studi, unit kerja yang ada di UNER yang sempat hadir mungkin pada undangan peresmian APC ke dalam sistem IPKI, yaitu direktur, direktorat, kemudian ketua lembaga, kemudian pusat riset atau research center, dan semua sivitas akademika Universitas Airlangga, para peneliti, para dosen yang sempat bergabung pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu, tadi sudah dijelaskan sangat detail oleh Prof. Heri sebagai Ketua LIPJPHKI, tentu juga bersama tim ada Pak Ferry dan kawan-kawan. Saya sangat mengapresiasi ya, tentu mewakili Pak Rektor kepada LIPJPHKI di dalam membangun sistem yang terpadu gitu ya, jadi terintegrasi di semua aspek yang menjadi tupoksi dari LIPJPHKI. Jadi ada aspek inovasi, jadi inovasi itu tidak hanya terkait dengan publikasi Bapak Ibu atau leveling dari kualitas publikasinya, sehingga ada banyak kegiatan-kegiatan inovasi yang dilakukan oleh LIPJPHKI untuk meningkatkan kualitas publikasi dari Universitas Airlangga. Namun juga tentunya inovasi di sini terkait dengan sistem administrasinya. Ya, jadi tidak hanya konten substansi dari ilmiah gitu ya, tapi sebagai lembaga tentu juga sentralisasi di dalam proses administrasi. Nah, sehingga dengan kemajuan digitalisasi saat ini, ya kita memudahkan dalam memberikan pelayanan. Nah, itu yang slogannya tentu yang selama ini dilakukan oleh LIPJPHKI, dari siap melayani semua aspek publikasi, inovasi, gitu ya, dan tentu juga karya-karya dalam menulis bagi Bapak Ibu, buku, termasuk juga penghargaan hak cipta dan hak kekayaan intelektual dan sebagainya. Nah, bagaimana membangun sistem yang terintegrasi? Nah, dalam digitalisasi itulah sudah cukup lama ya dikembangkan IPKI. Nah, memang pas sekali APC memang tempatnya sebaiknya bergabung di dalam IPKI, sehingga tidak lagi manual, ini harus lapor ke sini, nanti penelitian harus lapor ke sana, menunggu, kemudian setelah menunggu ternyata nggak dapat gitu ya. Jadi kuotanya udah habis gitu. Nah, tentu ini tidak bisa menjadikan inline di satu sisi di IPKI klik, oke, insentif ada keluar berapapun jumlahnya gitu ya. Nah, tapi begitu APC ke sana ke sini klik nggak pakai klik ya, kirim sana kirim sini kirim sana kirim sini, hasilnya nggak ada dana gitu ya. Jadi artinya tidak semua seperti itu. Ada yang mendapatkan namanya bantuan, tapi ada yang tidak karena kuotanya sudah habis. Nah, oleh karena itu tadi disampaikan oleh Prof. Heri, kalau bisa IPKI yang terintegrasi ini juga terintegrasi dalam kebijakan terkait dengan APC. Namanya bantuan, insentif dan bantuan APC. Semoga semuanya bisa tercover dengan maksimum pembiayaan APC yang bisa dibantu oleh universitas melalui fakultas-fakultas. Nah, sehingga di dalam IPKI nanti Bapak Ibu sangat dimudahkan gitu ya, memasukkan sistem dalam aplikasi di IPKI, klik masukkan nama Bapak Ibu, NIP gitu ya, kemudian passwordnya,
keluarlah semua, apakah ini proceeding terindeks Scopus atau jurnal yang terindeks Scopus, keluar dalam sistem nanti ada APC. Sekarang AIP juga sudah masuk nggih di IPKI. Kalau dulu AIP tidak ada, sekarang ada AIP. Jadi kewajiban memasukkan artikel ilmiah, kalau dulu harus kirim ke sana, keluar dulu, kemudian oke, baru masuk IPKI gitu ya. Sekarang tidak, sudah. Jadi di proses yang lalu AIP sudah masuk. Nah, sekarang tinggal ditambahkan dengan APC. Nah, Bapak Ibu, strategi juga perlu diperhatikan, nggih. Pengalaman-pengalaman juga saya tentu sebagai peneliti juga, tentu juga punya kewajiban menulis karya ilmiah. Nah, ada pengalaman yang menarik juga di dalam kebijakan APC ini memang kan masih berbeda dengan insentif gitu ya, sehingga tadi sampaikan sudah oleh Prof. Heri akan konsul bagaimana supaya ini juga bisa menyesuaikan seperti pada insentif. Namun kalau boleh saya memberikan masukan kepada Bapak Ibu, coba APC itu dimasukkan di dalam pembiayaan riset. Kemudian saya mohon juga dari tempatnya LIPJP HKI, misalnya Prof. Heri dan Pak Ferry, coba mendesain APC yang sifatnya adalah bisa langsung mengoreksi seberapa jumlah APC yang sudah dimasukkan oleh peneliti di anggaran penelitian. Jadi jadi nanti bukan double funding, tapi namanya bantuan itu bisa menutup gitu ya, mengcover kekurangan biaya. Nah, sehingga ini akan meringankan gitu ya, dan tentu setiap dosen bisa dapat untuk nilai itu. Misal contohnya, kalau di Q1 atau top tier, kalau top tier lebih mahal lagi gitu ya. Kalau ini kan maksimum Q1 dan top tier itu maksimum 50 juta Bapak Ibu misalnya. Kemudian kita masukkan di dalam dana penelitian kita untuk APC atau biaya publikasi gitu ya, itu 25 juta misalnya. Kemudian kita masuk di top tier itu perlunya 60 juta. Maka selisihnya itu 60 dikurangi 25, berarti bantuan kita bisa 35 juta. Jadi tidak selalu mendapatkan maksimum 50. Jadi kalau semua maksimum 50, maka kuotanya habis. Kasihan yang lainnya yang publikasinya belakangan, tapi juga di top tier atau Q1 atau jurnal-jurnal yang berkualitas. Jadi usulan kami sebaiknya di sistem APC IPKI itu juga disempurnakan selalu ya, karena IPKI selalu ada penyempurnaan-penyempurnaan, sehingga dosen itu akan siap juga meningkatkan kualitas. Karena hampir semua jurnal sekarang internasional itu, baik yang top tier, yang Q1, Q2, bahkan Q3 pun, semua sekarang menggunakan APC. Sudah sangat jarang sekali yang free gitu ya, free of charge. Nah, oleh karena itu maka kita juga mengatur itu di dalam pengelolaan riset kita. Jadi bisa ditambahkan, misalnya targetnya Q1 atau Q2, Q3, sejumlah tertentu sesuai cukupnya biaya riset, ya disisihkan untuk APC, kekurangannya bisa ditutup melalui bantuan APC yang ada di sistem IPKI. Nah, ya dalam sistem dimasukkan apakah mengajukan juga di dalam dana riset. Kalau tidak ya strip gitu ya. Tapi kalau iya dimasukkan misalnya 20 juta, maka bantuannya tinggal tergantung berapa biaya APC-nya. Nah, itulah sistem digitalisasi yang bisa merangkul atau mewadahi semua aspek modernisasi yang ada sekarang dan kemudahan bagi sistem layanan kepada sivitas akademika. Tentu saya sangat mengapresiasi apapun sistem yang ada sekarang, Bapak Ibu, tetap semangat untuk meningkatkan kualitas. Saya juga semangat untuk saya sendiri meningkatkan kualitas dalam melakukan proses-proses publikasi karya ilmiah. Saya rasa demikian dari saya. Sekali lagi apresiasi untuk LIPJP HKI. Tentu kita tidak harga mati ya Bapak Ibu. Hidup ini adalah sebuah dinamika dan kita selalu menuju kepada yang lebih baik, dan lebih baik. Termasuk kualitas publikasi selalu lebih baik, dan lebih baik. Nah, sehingga sistem di IPKI juga penyempurnaan selalu untuk lebih baik, lebih ringan, lebih terintegrasi, dan memudahkan customer ya para sivitas akademika untuk melakukan proses apresiasi melalui insentif atau melalui bantuan APC dan insentif. Nah, tentunya dengan
mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dan saya atas nama mewakili atas nama Universitas Airlangga, mewakili Rektor Universitas Airlangga Prof. Nasi, dengan ini mengucapkan syukur atas bisa diterbitkannya sistem terpadu di dalam IPKI dengan memasukkan tambahan satu aplikasi terkait dengan APC. Dengan demikian, maka secara resmi APC ini, sistem APC di dalam IPKI, saya nyatakan diresmikan tentunya atas nama Universitas Airlangga bagi seluruh sivitas akademika Universitas Airlangga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Nyoman yang dengan ini telah resmi di launching APC di program EIKI. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, kita sampai pada materi inti, yakni demo launching APC yang akan disampaikan oleh Bapak Ferry Effendi, PhD. Kepada beliau dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Prof. Nyoman selaku Wakil Rektor LIPJD, Prof. Ferry sebagai Ketua LIPJD HKI, yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan di Fakultas, Badan, Direktorat, Lembaga, dan Pusat di lingkungan Universitas Airlangga, dan yang saya banggakan Bapak Ibu dosen yang hadir pada siang hari ini. Salam menulis, salam publikasi, dan salam inovasi dari kami LIPJD HKI Universitas Airlangga. Baik, mohon izin saya share screen terkait dengan sosialisasi launching APC ini. Ya, baik, seperti yang disampaikan oleh Prof. Heri dan juga Prof. Nyoman ya. Jadi kami selalu mengupdate, kami selalu melakukan penyempurnaan ya terkait dengan berbagai layanan yang ada di TUSI LIPJD HKI. Dan tentunya Prof. Ferry selalu berpesan karena kita sudah berkelas dunia ya, tentunya layanan kami pun juga harus berkelas dunia ya. Nah, salah satunya adalah integrasi layanan yang kami wujudkan dalam satu platform, yaitu platform IPKI. Baik, mohon izin saya tampilkan. Nah, untuk pengajuan APC ini Bapak Ibu ya, artikel processing charge ya, sebagai salah satu proses ya di dalam publikasi yang di keseharian kita lakukan ya oleh Bapak Ibu dosen semuanya. Tentunya APC ini juga menjadi hal yang penting gitu ya untuk bisa dipenuhi ya, dan juga bisa disupport tidak hanya oleh sistem ya yang ada di lingkungan UNER ya, tetapi juga oleh berbagai macam skema gitu ya yang tentunya Bapak Ibu sudah mendapatkan pendanaan, dan juga mungkin ada skema funding gitu ya dari beberapa pemberi dana yang lainnya ya, dan juga tidak turut ketinggalan dari Universitas Airlangga juga ya. Jadi untuk syarat pengajuan APC ini Bapak Ibu sebenarnya tidak ada yang berubah gitu ya dari tahun yang sebelumnya ya, tetapi ada yang kami sesuaikan gitu ya ketika kami mendengarkan ya saran masukan gitu ya dari Bapak Ibu semuanya ya. Jadi seperti arahan Prof. Nyoman tadi, kami juga selalu mendengarkan gitu ya dari Bapak Ibu Sivitas Akademika Universitas Airlangga. Jadi yang pertama Bapak Ibu, untuk bantuan APC ini diberikan kepada dosen ataupun peneliti ya di lingkungan Universitas Airlangga dengan status naskah accepted Bapak Ibu ya. Jadi kalau tahun lalu salah satu klausulnya adalah terindeks ya. Jadi tidak hanya accepted, publish ya, tetapi juga harus terindeks Bapak Ibu ya. Nah, itu waktunya sangat lama ya, dan juga terkadang harus menunggu beda tahun Bapak Ibu ya transisinya ya, sehingga itu juga menjadi salah satu kendala ataupun tantangan di program APC sebelumnya ya. Sehingga di tahun ini dengan status naskah accepted Bapak Ibu sudah bisa mengajukan APC ya, tentunya dengan dua ketentuan. Yang pertama adalah jurnalnya tentu saja harus terindeks Scopus Bapak Ibu ya, dan bebas predatory ya. Nah, untuk kriteria
terindeks Scopus dan bebas predatory ini Bapak Ibu sesuai dengan SOP kami ya, dan juga sudah kami tampilkan di platform EIG ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat panduan yang ada di sana dan juga bisa melihat list predatory yang sudah kami tampilkan juga di platform tersebut. Pak Ferry, Lalu non sewu sangat. Pak Ferry, non sewu sangat. Slide-nya Pak Ferry belum bergerak. Non sewu, Prof. Ini masih di syarat, Prof. Syarat Iya, belum pengajuan. bergerak, masih di judul. Oh. Nggih, jadi judul terus dari tadi. Non sewu, nggih, non sewu, nggih. Nggih. Jadi belum gerak, masih di judul dari tadi. Nah, klik belum pindah slide. Iya, ini nggak mau pindah slide. Nggih. Ngapunten, Prof. Ini. Nggih. Non sewu. Oke, terima kasih Prof sudah diberitahu. Cuman ini kok nggak mau pindah ya ini. Coba klik kiri. Yang di bawah kiri itu suka ada panah ke kanan itu loh. Bawah pojok paling kiri layar suka ada panah ke kanan. Mungkin perlu itu yang diklik. Pojok paling kiri. Pojok kiri bawah di layar share screen. Bukan di laptop. Sebentar, ada panah-panah. Nah, coba lagi. Saya stop dulu aja, Prof. Nggih. Di-share lagi. Oke. Mohon izin kalau ini apakah sudah muncul ya? Ya, sudah. Coba diklik-klik bisa gerak enggak? Nah, ini, Prof. Ya, sampun. Oke, sip. Oke. Baik. Monggo. Oke, matur nuwun, Prof. Baik, yang pertama Bapak Ibu ya terkait dengan bantuan APC tadi di awal kami sampaikan bahwa ini bunyomannya cerewet. Pak Ferry saged di slideshow biar lebih terang, lebih jelas. Nggih. Maaf nggih. Di slideshow coba. Nggih, ini di saya sudah slideshow. Oh, di sini belum. Masih belum, campur ya? Sama masih text box biasa. Yang paling kanan iya. Sepertinya laptop saya yang mengalami kendala ini. Kalau ini apakah sudah slideshow? Nah, ini sip udah bisa. Oke. Maaf ya, maaf. Mohon izin, Prof. Ya, baik Bapak Ibu, untuk yang pertama bantuan APC diberikan kepada dosen ya ataupun peneliti di lingkungan Universitas Airlangga dengan status naskah accepted ya. Jadi Bapak Ibu yang sudah mendapatkan letter of acceptance ya LOA, silakan Bapak Ibu untuk langsung mengajukan APC ya dengan ketentuan bahwa jurnal tersebut masih dalam kondisi aktif ya, masuk dalam coverage ya, dan juga terindeks di Scopus ya, serta bebas predatory ya. Itu untuk yang poin pertama Bapak Ibu ya. Lalu Bapak Ibu untuk yang poin kedua, untuk jurnal top tier dan Q1 open access ya, ini bantuan APC diberikan kepada corresponding ya ataupun first author yang berasal dari Universitas Airlangga secara ad cost dengan nilai yang tentunya kami ikut nilai yang ada di SBM 2023 Bapak Ibu ya. Jadi maksimal 50 juta rupiah ya. Nah, untuk klausul ini berlaku untuk publikasi bersama penulis internasional ataupun nasional luar kampus Bapak Ibu ya. Ini hampir sama dengan ketentuan pengajuan APC di tahun sebelumnya. Lalu yang ketiga Bapak Ibu untuk Q2 open access ya, ini bantuan APC diberikan kepada corresponding ya ataupun first author yang berasal dari Universitas Airlangga secara ad cost dengan nilai maksimal ini juga mengikuti di SBM Bapak Ibu ya 15 juta rupiah ya, dan klausul ini berlaku untuk publikasi bersama penulis internasional atau nasional luar kampus. Dan yang terakhir Bapak Ibu dimohon nanti Bapak Ibu melampirkan bukti LOE ya, invoice ya, naskah lengkap ya. Ini naskahnya dilengkapi nama dan institusi penulis. Jadi kalau nanti Bapak Ibu naskahnya berbeda dengan naskah di title page Bapak Ibu ya, biasanya untuk informasi nama afiliasi ada di title page ya, silakan Bapak Ibu nanti bisa di merge ya, dijadikan satu untuk filenya ya.
Dan juga naskah full paper ya Bapak Ibu ya yang sudah dinyatakan accepted di Jurnal Index Scopus dan bebas predatory. Jadi secara umum Bapak Ibu untuk kriteria pengajuan APC ini ada 4. Ya. Baik Bapak Ibu, saya langsung sampaikan untuk demonya Bapak Ibu ya, bagaimana Bapak Ibu bisa mengajukan APC lewat platform e-IPKI. Baik. Mohon izin, apakah ini sudah kelihatan Bapak Ibu untuk website e-IPKI-nya? Sampun Ya. slideshow sampun ya. Baik Bapak Ibu, untuk e-IPKI alhamdulillah saat ini kita sudah ada di e-IPKI versi 3 Bapak Ibu ya. Jadi kita juga mengikuti perkembangan zaman ya. Kalau ada Sinta versi 3, kita juga ada e-IPKI versi 3 gitu ya. Yang mana e-IPKI versi 3 ini merupakan penyempurnaan ya ataupun updating dari semua layanan yang ada di LIPJ PHKI. Jadi Bapak Ibu di e-IPKI versi 3 ini Bapak Ibu nanti bisa melihat pengajuan IPKI Bapak Ibu ya seperti biasa. Nanti ada menu karya ilmiah, di sini ada jurnal ya, dan Bapak Ibu juga bisa melihat di jurnal ini ada Scopus, ada S.C. Thomson, internasional, nasional ya. Lalu juga ada proceeding Bapak Ibu ya, ini yang Index Scopus dan juga ada submenu opini ya. Lalu berikutnya Bapak Ibu juga bisa melihat status verifikasi AIP dan juga informasi pencairan dari IPKI-nya masing-masing ya. Dan di menu inovasi Bapak Ibu seperti tadi yang dijelaskan oleh Prof. Nyoman bahwa Bapak Ibu juga bisa mengajukan paten ya, merek, hak cipta, desain industri ini di satu platform juga Bapak Ibu ya. Dan saat ini sedang kami kembangkan juga Bapak Ibu ya untuk insentif yang berkaitan dengan inovasi ini Bapak Ibu ya. Ini juga nantinya ke depan akan bisa diajukan lewat platform ini. Lalu berikutnya Bapak Ibu untuk konferensi bagi fakultas-fakultas ataupun lembaga ya, pusat-pusat yang mengadakan konferensi Bapak Ibu ya dan memerlukan support untuk pendanaan dan tentunya salah satunya adalah perlu verifikasi ya Bapak Ibu juga bisa melihat di sini Bapak Ibu di menu konferensi dan juga Bapak Ibu kita ada menu proofread atau copy edit ya yang ini juga sudah banyak dilanggan diajukan gitu ya oleh Bapak Ibu dosen untuk proofread ataupun copy edit ini Bapak Ibu baik itu dengan edited ya ataupun dengan Enago Bapak Ibu ya dan Bapak Ibu juga bisa real time mengajukan lewat platform ini. Dan yang terakhir adalah APC Bapak Ibu ya, artikel processing charge ini yang mana di sini Bapak Ibu nanti akan bisa memasukkan ya usulan APC dan juga Bapak Ibu bisa melihat statusnya ya secara real time Bapak Ibu ya. Nah, di dalam menu APC ini Bapak Ibu nanti Bapak Ibu bisa mendownload template surat pernyataan ya. Jadi di pojok kanan atas ini Bapak Ibu silakan di-download ya untuk template APC-nya. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu persiapkan ya sehingga nantinya ketika Bapak Ibu mengajukan usulan APC ya Bapak Ibu sudah siap dengan berkas ini gitu ya. Nah, ya berikutnya Bapak Ibu ketika sudah melengkapi template surat pernyataan Bapak Ibu ya, Bapak Ibu segera bisa mengajukan usulan ya lewat menu tambah artikel cas ya di sini Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memasukkan judul artikel ya. Ini yang diberikan tanda bintang tentunya wajib diisi Bapak Ibu ya, mulai dari judul artikel ya. Setelah itu Bapak Ibu diminta untuk memasukkan jenis artikelnya ya, apakah jenisnya ini original research ya atau review paper Bapak Ibu ya. Jadi silakan diisikan sesuai dengan jenis artikel Bapak Ibu ya. Lalu juga Bapak Ibu memasukkan nama-nama penulisnya ya. Jadi silakan sesuai dengan urutan nama penulis yang ada di dalam artikel Bapak Ibu ya yang sudah dinyatakan accepted. Lalu berikutnya publisher-nya ya Bapak Ibu silakan dimasukkan apakah publisher-nya Elsevier, Sage ya ataupun Emerald atau penerbit-penerbit yang memang berasal dari Indonesia silakan Bapak Ibu masukkan di sini. Lalu di sini Bapak Ibu bisa menuliskan pengajuan ke berapa Bapak Ibu ya yang diajukan saat ini gitu ya dari total pengajuan ke berapa ya kayak misal mungkin ini
pengajuan ke satu Bapak Ibu ya, dari total satu pengajuan gitu ya, karena ini baru awal gitu Bapak Ibu ya, tetapi mungkin nanti ketika Bapak Ibu sudah mengajukan yang kedua, ketiga, keempat ya tentunya isian ini bisa disesuaikan ya. Nah, untuk jumlah dana diajukan, Bapak Ibu perlu melihat kembali tadi untuk standar biaya operasional ya, yang paling atas Bapak Ibu ya, untuk top tier dan I1 itu 50 juta ya, sedangkan untuk yang I2 pengakses Bapak Ibu ya ini 15 juta ya. Jadi nanti silakan mengetikkan secara manual ya jumlah dana yang diajukan ya. Berikutnya nama jurnal Bapak Ibu silakan dimasukkan di sini ya, beserta subjek areanya ya. Nah, untuk subjek area Bapak Ibu nanti silakan lihat di Scopus ya. Jadi ini subjek areanya bidang apa Bapak Ibu ya, subjeknya apakah ini di chemistry, computer science ya, health profession ya, dan lain sebagainya ya. Setelah itu Bapak Ibu bisa memasukkan website jurnalnya Bapak Ibu ya, website jurnal resmi ya dari jurnal yang menerima artikel Bapak Ibu, silakan dimasukkan di sini, dan juga Bapak Ibu memasukkan kuantilnya ya. Nah, untuk kuantil jurnal ini Bapak Ibu mohon nanti selalu mengacu pada scopus.com Bapak Ibu ya, karena scopus.com lebih real time ya dibandingkan dengan Simago JR ya. Jadi nanti silakan Bapak Ibu lihat di scopus.com kuantilnya sesuai dengan subjek masing-masing. Jadi sebenarnya Bapak Ibu tidak akan kesulitan karena di sini nanti Bapak Ibu ini sudah sangat mirip sekali dengan pengajuan insentif publikasi karya ilmiah Bapak Ibu ya. Jadi ketika mengajukan Scopus ya itu hampir mirip Bapak Ibu ya dengan isian-isian yang diminta di sini ya. Lalu untuk berkas Bapak Ibu di sini wajib Bapak Ibu mengupload 4 jenis dokumen ya. Yang pertama adalah file pernyataan bebas plagiarisme ya, ini yang pertama. Lalu yang kedua Bapak Ibu mengupload letter of acceptance Bapak Ibu. Yang ketiga Bapak Ibu mengupload invoice-nya ya, dan tentunya invoice adalah invoice di tahun berjalan ya, ataupun tahun yang sama Bapak Ibu ya. Lalu yang terakhir Bapak Ibu mengupload draft naskah yang accepted ya, beserta jangan lupa kalau misal title page-nya berada di file yang berbeda, Bapak Ibu silakan dijadikan satu ya, title page ya, sehingga kita bisa melihat urutan nama-nama penulis Bapak Ibu ya. Jadi ini 4 files ya yang harus Bapak Ibu submit di dalam platform APC ya. Jadi ini sangat memudahkan, saya rasa Bapak Ibu ya tinggal mengisikan informasi-informasi yang sudah Bapak Ibu ketahui gitu ya, dan juga sudah dinyatakan accepted ya, dan beserta dokumen pendukungnya. Nah, setelah itu Bapak Ibu jika sudah firm ya, sudah pasti, Bapak Ibu silakan klik submit ya. Tetapi jika mungkin ada berkas-berkas yang memang Bapak Ibu belum siap ya, kalau surat pernyataan dan lain sebagainya, Bapak Ibu bisa simpan draftnya ya, dan bisa dilanjutkan kembali ya. Nah, untuk setelah submit Bapak Ibu ya, Bapak Ibu bisa melihat statusnya disetujui atau tidak Bapak Ibu ya. Itu akan langsung kelihatan seperti di IP Bapak Ibu ya. Bahkan nanti ketika Bapak Ibu sudah melihat bahwa ini disetujui, Bapak Ibu akan melihat nominalnya berapa Bapak Ibu ya. Jadi ini yang menjadi salah satu layanan yang nanti bisa Bapak Ibu lihat secara real time gitu ya, prosesnya ya. Bapak Ibu juga bisa melakukan tracking ya. Jika nanti lama Bapak Ibu silakan juga bisa kontak tim kami ya. Nah, untuk tim ini Bapak Ibu nanti akan ada Pak Rian dan juga Pak Bagus ya yang membantu di artikel processing charge ya. Nantinya akan kami sampaikan di helpdesk ini Bapak Ibu ya. Jadi silakan nanti jika Bapak Ibu kesulitan tidak hanya terkait dengan APC Bapak Ibu ya, dengan layanan kami yang lainnya ya, Bapak Ibu bisa langsung klik ya nomor WA yang ada di sini Bapak Ibu ya. Bahkan di sini juga ada nomor saya Bapak Ibu ya. Silakan jika Bapak Ibu mau kontak saya pun ya, dan langsung terhubung dengan WA saya ya. Ini saya pribadi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa langsung memberikan saran, masukan ya, ataupun perbaikan ya.
Ini yang mungkin bisa kami sampaikan Bapak Ibu terkait dengan pengajuan APC ini ya, mohon saran masukan ya untuk penyempurnaan dari APC submission ini ya. Baik, itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Dina. Baik, terima kasih Pak Ferry untuk pemaparan materinya. Mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa ditahan dahulu karena masih ada 2 materi selanjutnya, yaitu materi yang akan disampaikan oleh Ibu Desi Harisanti selaku Koordinator Bidang Pengelolaan Jurnal LIPJP-HKI dengan tema Launching Konferensi Internasional. Kepada beliau dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Prof. Nyoman selaku Wakil Rektor RICD, yang terhormat Prof. Heri selaku Ketua LIPJP-HKI, yang terhormat Bapak Ferry Effendi PhD, yang terhormat Bapak Ibu pimpinan di lingkungan Universitas Airlangga, yang terhormat Bapak Ibu dosen di lingkungan Universitas Airlangga. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Dalam kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan fasilitas ini ya, pengajuan verifikasi konferensi. Mohon izin saya share screen terlebih dahulu. Baik, mohon informasi Mbak Dina, apa sudah terlihat? Sudah Ibu. Baik, sudah terlihat. Terima kasih. Baik Ya. Bapak Ibu, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ferry, jadi di menu EIPKI ada menu tambahan terkait dengan konferensi. Di menu konferensi ini ada submenu terkait dengan verifikasi konferensi, kemudian pengajuan reimburse APC, kemudian ada pengajuan bantuan editing naskah. Ya. Pengajuan verifikasi konferensi ini biasanya diajukan dari fakultas melalui surat ke LIPJP-HKI, namun dalam tahun ini dijadikan satu melalui EIPKI. Jadi nanti ketua konferensi akan menginputkan data-data yang dibutuhkan, kemudian diajukan melalui fakultas dan akan diverifikasi oleh LIPJP-HKI. Kemudian ada pengajuan reimburse APC, ini diberikan kepada dosen-dosen atau sivitas akademika ya yang ada di lingkungan Universitas Airlangga. Kemudian ada pengajuan bantuan editing naskah. Editing naskah ini bantuan kepada panitia di mana ini maksimal sekitar 12.500.000 yang membantu mengedit naskah-naskah pemakalah ya dari luar Unair di situ. Tentu saja untuk pengajuan reimburse APC dan bantuan editing naskah di sini ada persyaratan khusus, jadi ada sejumlah sitasi yang harus dicantumkan di dalam naskah tersebut. Berikut tampilannya di menu EIPKI, jadi di menu konferensi ada submenu permohonan verifikasi. Bapak Ibu klik permohonan verifikasi, kemudian di sini muncul tambah konferensi, diklik, kemudian di sini diisikan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ketua conference mengisikan komponen-komponen seperti nama konferensi, temanya, kemudian pelaksanaannya kapan, teknis pelaksanaannya, kemudian nama PIC konferensi, kontaknya, kemudian ada website konferensi, ini wajib ada. Kemudian luarannya ini boleh 1, boleh lebih dari 1. Kemudian diinformasikan di sebelah kanannya ini kalau misalnya luarannya itu berupa jurnal apa, di situ dituliskan nama jurnalnya, kemudian berapa target artikel Unair, berapa target artikel non-Unair. Sekedar informasi, Bapak Ibu di sini juga mengacu pada SBM yang berlaku di Universitas Airlangga. Jadi untuk proceeding sekitar 30 ya minimal, kemudian untuk jurnal special issue jumlahnya artikelnya sekitar 15. Kemudian di sini ada
informasi terkait dengan target jumlah sitasi Unair Scopus dan target jumlah sitasi Unair Jurnal. Maksudnya apa di sini? Jadi di sini untuk meningkatkan sitasi, mohon bantuan dari Bapak Ibu juga di sini untuk memaksimalkan ya pemanfaatan jurnal-jurnal yang dimiliki oleh Universitas Airlangga dan artikel-artikel dari dosen UNER yang sudah terindeks di Scopus. Kemudian diuploadkan juga di sini file MOU atau misalnya terkait dengan korespondensi dengan publisher bahwa akan dimuat di jurnal atau proceeding tersebut. Kemudian keterangan apabila ada tambahan informasi yang diperlukan. Kemudian di sini juga dibutuhkan informasi terkait dengan asal negara pemekalah dan peserta di sini minimal ada 4 negara dicantumkan. Di sini apabila lebih dari 4 negara bisa di-add di situ di fasilitas bawahnya. Kemudian ada nama APL. Di sini kalau misalnya lebih dari 1 juga bisa di-add lagi. Kemudian kalau sudah terpenuhi semua informasi ini, Bapak Ibu bisa klik ajukan yang ada di pojok kanan. Setelah itu maka kami akan memverifikasi dari usulan tersebut. Apabila disetujui maka di kolom status di sini akan muncul disetujui. Dan di sini ada nomor surat. Surat ini akan dikirimkan melalui e-office. Kemudian menu selanjutnya di sini terkait dengan permohonan reimbus APC. Jadi Bapak Ibu Ketua Panitia di sini mengklik menu konferensi, kemudian klik submenu permohonan reimbus APC. Tampilannya seperti ini, Bapak Ibu. Jadi di konferensi ini tinggal dipilih nama konferensi yang pernah diusulkan. Jadi otomatis submenu reimbus APC ini otomatis terkonek dengan verifikasi APC. Jadi kalau sudah pernah mengajukan verifikasi APC, di situ otomatis di sini datanya akan tersimpan. Jadi dipilih konferensi mana yang diajukan, di situ akan otomatis terisi di sini. Dan di sini masih bisa mengedit ya, Bapak Ibu bisa mengedit misalnya ada perubahan misalnya terkait dengan jumlah artikel, jumlah sitasi, ini masih bisa diedit kembali di permohonan yang reimbus APC. Kemudian di sini juga dibutuhkan file terkait dengan daftar artikel dengan detail afiliasi UNER ya. Jadi di sini nanti ada format Excel yang harus di-uploadkan di menu ini. Kemudian di informasi di bawah ini ada informasi terkait dengan rekening ya, nanti kami akan mereimbus ke rekening mana. Jadi Bapak Ibu bisa menginformasikan nomor rekening, kemudian atas nama siapa, bank mana, cabang mana di situ. Kemudian klik ajukan. Dan nanti ketika sudah masuk ke kami akan melakukan verifikasi dan di kolom status di sini akan terlihat disetujui atau tidak disetujui. Kemudian di sini bukti transfernya bisa di-download ya, oleh Bapak Ibu sekalian. Kemudian fitur berikutnya di sini terkait dengan permohonan bantuan editing naskah konferensi. Bapak Ibu masuk ke menu konferensi, submenu permohonan bantuan editing naskah konferensi. Tampilannya seperti ini Bapak Ibu, sama seperti tadi, Bapak Ibu pilih nama konferensinya apa, nanti otomatis akan terisi di sini karena database sudah menyimpan. Kemudian sama di sini nomor rekeningnya berapa, atas nama siapa, nama banknya, bank mana, cabang mana, kemudian klik ajukan di sini. Nah, nanti template yang yang akan di-upload seperti ini tampilannya. Dan kami akan melakukan verifikasi juga terkait dengan ajuan tadi dan di kolom status ini akan muncul disetujui atau tidak disetujui. Kemudian kami juga memberikan referensi kepada Bapak Ibu Panitia mungkin membutuhkan terkait dengan nama-nama jurnal atau nama-nama proceeding yang bisa dijadikan luaran. Bapak Ibu bisa cek di fitur rekomendasi jurnal. Di situ akan terlihat jurnal-jurnal mana saja dan bidang ilmunya. Mungkin saya share screen-kan.
Di menu konferensi di sini kemudian rekomendasi jurnal. Nah, di sini mungkin bisa dijadikan referensi bagi Bapak Ibu panitia sebagai luaran. Nama-nama jurnal ini dan nama-nama proceeding ini sudah kami kontak dan mereka bersedia untuk berkolaborasi. Namun tentu saja pasti akan diminta terkait dengan proposal. Jadi nanti Bapak Ibu bisa langsung kontak ke jurnal-jurnal ini. Di sini kami informasikan juga terkait dengan bidang ilmunya, kemudian skop kuartilnya, berapa APC-nya. Dan tentu saja ini akan terus kami update Bapak Ibu. Di sini informasi yang kami taruh di sini ini saat ini masih terindeks di Scopus. Jadi nanti akan secara reguler akan kita update terus data-data di sini. Baik. Demikian informasi dari kami untuk bidang konferensi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nampaknya sudah banyak yang bertanya, namun kita lanjutkan dulu kepada materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Koordinator Bidang Insentif dan Publikasi Karya Ilmiah LIPJ PHKI, kepada Dr. Windarto, dipersilahkan. Terima kasih, Mbak Zadina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Ibu, Prof. Nyoman, Prof. Heri, Pak Ferry, dan para wakil dekan, juga para senior. Jadi mohon izin saya menginformasikan fitur tambahan pada aplikasi EIPKI. Saya share screen dulu. Sebentar, mohon. Sudah tampil Bapak Ibu untuk Sampun, Pak. Belum slideshow ya? Sudah. Baik, jadi Oke, baik. Jadi ada beberapa fitur tambahan untuk aplikasi EIPKI, tadi seperti disebut oleh Pak Ferry tadi, antara lain adalah layanan APC, juga edited atau proofread. Ini saya informasikan bahwa untuk jurnal, Scopus maupun proceeding, jadi Bapak Ibu tidak perlu menginputkan secara manual judul-judulnya, jadi dari tim kami akan memanen data dari Scopus, biasanya lewat Scopus Alert. Jadi ada informasi dari Scopus, nanti kita akan tautkan ke akun masing-masing dosen dan peneliti. Ini untuk jurnal Scopus dan proceeding Scopus. Ada kalanya kalau memang publikasi sudah muncul pada laman Scopus tapi belum tertautkan, Bapak Ibu dapat menghubungi admin bahwa judul ini telah masuk Scopus tapi belum masuk ke akun masing-masing, sehingga nanti kita akan tambahkan secara manual ke dalam sistem, ke dalam akun Bapak Ibu gitu ya. Kemudian seperti biasa, jadi dari Bapak Ibu menginputkan kelengkapan IPKI pada akun masing-masing. Nanti ada approval dari penulis UNER. Kalau untuk mahasiswa tidak perlu dilakukan approval. Kemudian akan masuk ke akun Bapak Ibu Dekan atau Ketua Lembaga untuk memperoleh persetujuan. Kemudian akan dilakukan proses verifikasi maupun pengiriman surat dari lembaga ke fakultas atau lembaga itu ya. Ini Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya untuk login, ini Bapak Ibu bisa menggunakan single sign on. Jadi bisa menggunakan password Cyber Campus, jadi supaya tidak perlu menghafal banyak password, tapi jangan lupa untuk centang kolom login SSO gitu ya, single sign on. Jadi Bapak Ibu klik itu, nanti untuk loginnya bisa menggunakan password seperti password Cyber Campus. Kemudian untuk tutorial, ya ini ada videonya, cuma saya tidak tayangkan, tapi Bapak Ibu bisa melakukan cek ke YouTube gitu ya, ke youtube.com
Kemudian Bapak Ibu ketikkan LIPJ BHKI UNER, nanti di sana ada banyak video, nanti ada video khusus tutorial, baik untuk IPKI, untuk jurnal Scopus, Proceeding, jurnal internasional maupun jurnal nasional. Jadi bisa Bapak Ibu akses di sana itu ya. Oke, sebentar. Ini kalau ditayangkan nanti mungkin terlalu lama, jadi saya skip saja. Tapi detailnya ada di channel YouTube LIPJ BHKI UNER. Oke, baik. Kemudian Bapak Ibu, jangan lupa untuk memilih subjek area dan subjek kategori yang sesuai. Jadi tahun kemarin masih banyak komplain karena penulis salah menginputkan subjek area dan subjek kategori. Jadi Bapak Ibu pastikan bahwa pengisiannya itu adalah merujuk pada laman Scopus. Jadi Bapak Ibu cek di laman Scopus, kemudian cek nama jurnal, kemudian Bapak Ibu pilih subjek area dan subjek kategori yang sesuai. Kemudian untuk kuartilnya kita menggunakan pembagian seperti ini. Jadi kalau untuk persentil 1-25 masuk Q4, persentil 26-50 masuk Q3, kemudian persentil 51-75 masuk Q2, dan 76 ke atas masuk ke Q1. Untuk top tier, maka top tier itu adalah harus persentil 76 ke atas, kemudian rankingnya 1-20 untuk subjek area selain multidisciplinary. Kalau untuk multidisciplinary harus kuartil Q1 dalam arti kuartil 76 ke atas dan rankingnya adalah 1-15 gitu ya, ini Bapak Ibu. Kemudian untuk ini ada beberapa keluhan dari Bapak Ibu dosen terkait dengan pengisian APL. Jadi jangan lupa Bapak Ibu kalau memang ada APL atau academic peer list, Bapak Ibu ketikkan nama APL-nya, boleh tanpa gelar ya, maksudnya nama beliaunya. Terus jangan lupa untuk menekan enter gitu ya. Jadi setelah diketikkan ada penekanan tombol enter supaya nama APL-nya tersimpan dalam pengajuan IPKI. APL ini terutama untuk pengajuan IPKI untuk jurnal terindeks Scopus, ini Bapak Ibu. Kemudian untuk pengajuan selain Scopus, misalkan jurnal nasional maupun jurnal internasional, Bapak Ibu ya ini melengkapi dengan mengisikan semua nama penulis, baik itu dosen maupun juga penulis non-dosen. Jadi semua penulis agar diinputkan pada saat pengajuan IPKI untuk jurnal nasional maupun jurnal internasional. Kalau untuk Proceeding Scopus dan jurnal Scopus, nama penulis sudah akan terisi melalui sistem. Ini Bapak Ibu. Kemudian untuk fitur tambahan lagi adalah bahwa di sini, di fitur IPKI ini, Bapak Ibu bisa mengecek status AIP-nya, artikel 5 populernya. Jadi Bapak Ibu bisa mengecek, kalau ada informasi sudah verifikasi AIP, berarti Bapak Ibu sudah bahwa artikel itu sudah diverifikasi oleh ini ya, bagian pusat publikasi itu ya, pusat publikasi atau humas itu ya, itu sudah melakukan verifikasi AIP. Kemudian bagi keuangan fakultas itu bisa mengisi apa namanya istilahnya itu kapan proses SP2D dan pembayaran dia. Jadi keuangan fakultas juga bisa mengisikan bahwa artikel ini telah dibayar oleh fakultas melalui pembayaran langsung dan iya, baik. Oke, jadi Bapak Ibu bisa mengecek tadi ya status AIP-nya lewat akun masing-masing. Nah, ini. Kemudian juga keuangan fakultas juga bisa mengisikan ini Bapak Ibu, bisa mengisikan bahwa artikel ini telah dibayar ke masing-masing penulis. Jadi ya kami mengharapkan Bapak Ibu di bagian keuangan fakultas juga dapat mengisi
status pembayaran pada akun masing-masing gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang dari keuangan fakultas yang lupa password ataupun belum tahu passwordnya bisa menghubungi helpdesk untuk informasi password bagian keuangan fakultas. Kemudian juga ada tambahan bahwa layanan proofread ini juga sudah dilakukan secara sistem, jadi melalui aplikasi. Jadi Bapak Ibu bisa memilih layanan proofread ataupun copy editing. Jadi kita ada 2 kerjasama dengan lembaga internasional yaitu Enago dan Editage. Jadi Bapak Ibu silakan mengisi. Dan fasilitas ini adalah gratis, tetapi bagi Bapak Ibu yang menargetkan publikasi pada jurnal kuartil Q1 atau top tier. Jadi bagi Bapak Ibu yang punya rekam jejak publikasi pada halaman Scopus dan akan mempublikasikan manuskripnya pada jurnal Q1, maka bisa menggunakan layanan ini secara gratis ya, tidak dikenai cas. Tetapi tentunya mohon bahwa panjang artikelnya tidak melebihi dari 8.000 kata itu ya, untuk termasuk juga referensi. Jadi total jumlah katanya tidak melebihi dari 8.000 kata termasuk referensi. Kemudian sama untuk pengisian keyword, jadi sama seperti tadi agar tersimpan keywordnya. Jadi Bapak Ibu ketikkan keyword, kemudian jangan lupa untuk menekan tombol enter untuk pengajuan proofread atau copy editing. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mbak Zadina sebagai MC. Boleh tanya ya Pak? Mohon izin Mbak Dina. Boleh tanya Mbak Dina? Mbak Dina? Halo Mbak Dina? Mbak Dina kesawan Ustaz. Kesel. Ya, mungkin lagi ini ya, gangguan teknis. Nggak apa, silakan Bapak Ibu, kita ke sesi diskusi. Saya itu kan ya nyetak buku ya, terus pasiennya terbit. Terus saya tanya dulu masih dipegang sama Pak Ari itu ya. Saya tanya, ini gak dikai insentif lah. Ya ono gitu. Terus kok ujuk-ujuk ada ya. Gimana itu ya? Apa bisa ya yang 2022 itu? Insentif buku ya Prof ya? Iya. Buku ada. Oh ya, baik Prof. 2022 Desember waktu itu. Saya bayar berapa ya? 6 juta atau berapa? Kan e-book. Jadi baik Prof, kami tampung dulu pertanyaannya. Berikutnya Bapak Ibu, monggo silakan yang ingin menyampaikan secara langsung ya, sembari kami merespon yang ada di chat. Saya Mas Heri. Pak Heri. Monggo Pak Heri, silakan Pak Heri. Terima kasih. Yang sudah saya tulis langsung saya tanyakan. Tadi sempat disampaikan tentang APC yang untuk conference. Ini maksudnya kan untuk bantuan para chairman yang sedang memiliki kegiatan conference. Kemudian tadi disebutkan ada semacam kontrak capaian minimal 30 artikel berafiliasi UNER begitu ya untuk yang jurnal Prostin. Sedangkan untuk yang special issue itu 15 atau berapa gitu tadi ada nominalnya, ada jumlahnya, kuantitasnya sekian. Nah, pertanyaannya kalau misalnya kita sudah berkontrak misalnya 30 artikel berafiliasi dengan UNER, ternyata dalam perjalanannya lebih, itu apa juga masih dibayari? Atau misalnya
kurang dari 30 atau kemudian tidak jadi dibayari, ini bilangan 30 ini bagaimana sifatnya? Karena terus terang kami itu kan kalau sedang mengadakan international conference itu ya senang-senang aja bisa publish gitu ya. Tapi kemudian juga ada PR ketika dananya nanti kurang untuk mempublish itu. Karena saya pernah dulu dijanjikan oleh bidang 3 gitu ya. Tapi bukan bidang 3 yang sekarang. Ini duit kami nggak cukup, artikelnya banyak gitu. Gimana tak kata aja ya supaya menyesuaikan uang gitu loh. Jadi yang kami loloskan ke publisher yang kami kira-kira dananya cukup. Waktu itu kami masih pakai skema lama, jadi 100 kita tanda tangan di LIPJP HKI 120 artikel gitu kan. Ternyata yang diminta kan 60 waktu itu kan. Sebelum Covid. Ternyata kami bisa publish 70 sekian. Nah, ini yang lebihnya ini bagaimana? Apakah dibayari, dibantu oleh bidang 3 atau ya tok nyele pakai uang itu. Kalau pakai uang itu ya kami nggak cukup, kami cut 60 saja gitu kan. Nah, ternyata sama bidang 3 dibantu, dijanjikan dibantu maksud saya. Oh, jangan Pak Eman, Pak, nanti teman-teman juga kasihan kan sudah, oh ya monggo. Tapi nanti bagaimana? Saya cari-carikan dana wis nanti gitu. Akhirnya kita publish semuanya naik, breng, seneng. Setelah itu pimpinannya ganti, ya wes makpus gitu, ndak ada ganti. Kita kan akhirnya bantingan gitu kan. Ayo ngiur untuk yang 13 atau berapa 17 artikel ini karena kan 70 sekian gitu, jadi 60. Oleh karena itu kami 2023 ini juga akan ada international conference Mas Ferdi. Nah, untuk itu kan dananya sekarang tinggal separuhnya ya 60 juta. Tapi kalau ada APC ini menurut saya juga kabar baik ini, tapi monggo dijelaskan lagi 30 sifat dari bilangan 30-nya nanti bagaimana gitu. Oke, gitu aja. Oke, baik, matur nuwun Pak Heri. Mohon izin Bapak Ibu kita tampung 2 pertanyaan dulu ya sembari langsung kita respon yang ada di chat ya. Jadi yang pertama tadi dari Prof. Lazwardi ya, mohon izin Prof untuk insentif buku ya, nanti bisa langsung kontak DIPP. Jadi insentif ini ada di DIPP untuk syarat dan ketentuan nanti bisa langsung dicek di webnya DIPP Prof. Untuk yang Prof. Lazwardi. Tapi untuk 2023 ya, kan saya terbitnya 2 Desember ya tanggal 19-18 Desember 2022. Nah itu untuk 2023 atau 2023 nanti dibayar 2024 ya. Untuk itu ini Prof, mungkin detailnya bisa langsung ke DIPP mawon Prof, karena memang tusinya ada di DIPP. Mohon izin Prof. Lalu yang kedua terkait dengan pertanyaan Pak Heri, mohon bantuan Bu Desi mungkin bisa merespon. Monggo Bu Desi. Siap Pak Ferry. Baik, matur nuwun Pak Heri atas pertanyaannya tadi ya terkait dengan 30 artikel jurnal UNER. Jadi APC ini nanti yang memberikan bantuan dari LIPJP HKI Pak Heri. Jadi bagaimana jika lebih atau kurang ya sesuai dengan jumlah artikel yang sudah accepted itu tadi. Bantuan sifatnya. Jadi maksimal per artikel di situ sekitar 5 juta rupiah. Ya, jadi nanti akan kami reimburse dari yang sudah dibayarkan itu tadi. Jadi kalau lebih kami juga senang Pak Heri. Oh, jadi, berarti ini bahasa lainnya at cost gitu ya? Ya, at cost, benar. Oke. Saya senang ini. Semangat. Nah, sekarang kalau misalnya kurang, apakah juga masih at cost? Karena biasanya Badek 3 itu kan juga ada target, walaupun sekarang yang proceeding kan tidak terlalu dijadikan titik tekan ya oleh UNER ya. Kita kan mainnya sudah top tier Q1, Q2 gitu kan. Jadi ini bahasa lainnya at cost nggih. Betul. Nggih. Baik, terima kasih. Cukup jelas Bu Desi. Terima kasih Bu Desi. Baik Bapak Ibu, kami merespon yang di kolom chat terlebih dahulu ya. Untuk yang pertama ada pertanyaan dari Bu Agisa Prawesti ya. Tadi sudah kami respon ya bahwa nanti semua materi ya itu akan disampaikan di link YouTube ya. Nanti mohon izin Bapak Ibu yang menanyakan mengenai sosialisasi APC juga bisa melihat di link YouTube ya. Lalu yang berikutnya untuk artikel luaran penelitian apakah boleh diajukan bantuan APC oleh Bu Anet ya. Tadi juga sudah kami respon bahwa
senyampang, tidak double funding ya, dan juga memenuhi syarat APC bisa diajukan ya. Dan tentunya di sini kami berkolaborasi dengan LPPM ya untuk memverifikasi ya apakah ini mendapatkan bantuan pendanaan APC gitu ya atau tidak ya. Lalu dari Prof. Fatma tadi, ya ini Prof, memang sekalian ya Prof. Fatma dengan Prof. Dewi dan juga Pak Heri ya. Jadi kalau saya pribadi ya tentunya sangat senang gitu ya kalau disupport tidak hanya dari fakultas tetapi juga universitas ya, karena saya juga sudah berkali-kali mengalami ya hal yang sama ya dengan Bapak Ibu semuanya ya, kayak misal jangankan APC ya, untuk IPKI pun kalau misal di fakultas sudah istilahnya dalam tanda kutip habis gitu ya atau belum dianggarkan ya sudah sampai sana gitu ya, mentok ya, memang belum bisa disupport gitu ya. Jadi tadi di awal saya rasa Prof. Heri, Prof. Nyoman juga sudah mendengarkan saran masukan Bapak Ibu ya, semoga ke depan disupport gitu ya oleh universitas ya, syukur-syukur nanti misal dananya bisa ada di LPJ PAKI ya, karena kami nanti yang tentunya bisa memberikan layanan gitu ya sesuai dengan proses verifikasi hingga pembayaran ya. Kami malah senang Bapak Ibu ya jika nanti ada kebijakan yang seperti ini. Lalu tapi kita ingat gini Mas Ferry, ini encourage saja ya supaya kita nggak terlalu berputus asa. Para Wadik 3 ini mesti, khususnya yang RKAT-nya kecil-kecil ya, nggak terlalu mampu gitu. Itu kan agak ketir-ketir ini. Iki semakin orang rajin menulis, rajin publish, saya semakin greges kan gitu kan jadinya. Saya ingat pada waktu 2021 itu masih ada beberapa blind spot ya, tenority di sekitar November, Desember sampai dengan Januari itu kan rawan untuk tidak bisa dibayarkan insentifnya. Tetapi saya ingat sekali Pak Rektor menyampaikan, harusnya ya nggak gitu, harusnya kapanpun itu publish ya kita harus bisa menyediakan dana untuk jasa teman-teman yang sudah mempublishkan artikelnya, karena itu sifatnya kan unpredicted gitu kan. Dan akhirnya sampai sekarang kan memang kita bisa membayarkan kapanpun. Jadi blind spot itu sudah bisa kita atasi sebetulnya dengan penalangan terlebih dahulu, dengan meliskan usulan terlebih dahulu dan sebagainya. Artinya itu bisa gitu loh. Nah sekarang yang kita harus sebagai pengelola ya LPJ PAKI, Pak Prof. Heri dan kawan-kawan itu mestinya memang ayo kita ubah bagaimana, ayo kita dorong bagaimana stewardship, pengelolaan yang ada di UNER itu ojo koyok model buncis ditaleni gitu ya. Jadi ini universitas ranking 4 gitu kan. Ojo podo karo universitas yang swasta terdengar pinggiratan gitu loh. Jadi pengelolaan itu harus ada, nggak harus semuanya dikembalikan pada kemampuan RKAT fakultas. Nah ini Prof. Heri harus bisa menyampaikan ini secara kuat, didukung oleh mendengarkan kok Pak Heri. Gitu. Beliaunya mendengarkan ya. Ya itu, jadi aku ya kudu ngomong ngene, soalnya foruman aku ya kurang kuat ngomongin yang dhuwur gitu ya. Ini direkod kan, direkod. Jadi mudah-mudahan semuanya bisa mendukung begitu Pak Zuhardi. Monggo kita juga harus mendukung itu gitu loh. Iya. Gitu. Makasih Pak Heri. Jadi insya Allah ini Prof. Heri juga sambil multitasking ya, juga ada Bapak Ibu pimpinan yang lain ya. Insya Allah selalu kita kawal ya untuk kebaikan kita bersama. Matur nuwun Pak Heri atas masukannya. Berikutnya ke Bu Citrawati Dia Kencono. Nah, asalkan memenuhi persyaratan Bu Citra. Jadi yang kita butuhkan adalah LOA ya, Letter of Acceptance ya. Jadi kalau misal sudah ada LOA, sudah ada invoice ya, sudah dipenuhi 4 file yang tadi kami sampaikan di awal ya, monggo silakan diajukan untuk APC. Lalu berikutnya ini banyak sekali ya di kolom chat. Iya dari Bu Erma. LOC itu berbeda-beda loh ya. Ada yang LOE Prof. Ada yang sertifikat, ada yang hanya surat saja dari tim editor. Mohon para badek-badek diberitahu ya. Ada yang balik. Silakan Prof. Jadi memang LOE nanti bentuknya macam-macam gitu ya. Intinya di dalam LOE itu secara officially ya menyatakan bahwa naskah ataupun artikel sudah accepted gitu ya. Dan di situ biasanya nanti akan disertakan informasi tambahan apa yang harus dipenuhi oleh penulis ya. Peserta juga akan dilampirkan ataupun dikirimkan invoice-nya ya. Ya lalu
ke Bu Erma. Oke, sepakat Prof. Oke, ini nanti juga menjadi masukan bagi kami bagaimana target yang ada di fakultas gitu ya, baik itu untuk dosen ataupun dari mahasiswanya, yaitu align dengan tata kelola yang ada di lembaga. Lalu ke Prof. Laude Rabani ya, ini ya, jadi kami Bapak Ibu di tata kelola ya, memang saat ini kita juga akan melihat pada target ya, ataupun ya target yang ada di fakultas Bapak Ibu ya. Kayak misal di Fakultas Keperawatan Bapak Ibu ya, semenjak tahun lalu Q4 sudah tidak bisa diajukan IPK-nya gitu ya, dan itu tentunya juga memiliki konsekuensi Bapak Ibu ya bagi kami yang sudah melakukan proses publikasi ya di Q4 ya, belum bisa diajukan untuk IPK ya di tahun lalu ya, dan ya alhamdulillah saya rasa ini sangat dinamis Bapak Ibu ya terkait dengan target-target ini ya. Nanti Bapak Ibu bisa memberikan saran masukan ya kepada para pimpinan gitu ya, terkait dengan beberapa penyesuaian ya yang perlu kita lakukan bersama ya untuk UNER yang lebih baik lagi ya. Lalu berikutnya ke Bapak Firas Alkaf ya, dengan mohon izin bertanya, jika menulis bersama dengan penulis luar negeri yang kebetulan juga adjang profesor ya, tapi paper ini tidak masuk dalam kontrak adjang profesornya, apakah adjang profesor tetap diminta untuk menuliskan afiliasi UNER ya, karena beliau masih sebagai adjang profesor, apakah akan dianggap sebagai penulis dalam UNER atau penulis internasional ya. Jadi Bapak Ibu untuk adjang ini Bapak Ibu ya, saya rasa ini sudah ada klausul ya, ketentuan di dalam kontrak adjang profesornya ya. Nanti mohon Bapak Ibu cermati kembali ya di kontrak adjang profesor ya, karena kontrak adjang profesor ini sangat spesifik gitu ya, sudah sangat jelas, sangat detail ya, dan ini mengikat Bapak Ibu ya. Jadi beliaunya pastinya juga didanai gitu ya, beliaunya pastinya juga mendapatkan benefit-benefit sesuai dengan di kontraknya masing-masing. Itu lalu lanjut Bapak Ibu ke Ibu Maaf Pak Nilu. Ferry, mungkin kalau saya boleh, saya ingin tanya, mungkin biar clear Pak Ferry ya. Kalau boleh, maksud saya kan ini, jadi adjang profesornya bukan kerja dengan saya pada awalnya, tapi kemudian saya tahu dan saya ajak nulis bersama. Saya kira sebenarnya saya itu bertanya, apakah tetap kita masukkan dia? Karena dalam konteks dalam saya sendiri pun kita jadi, karena dianggapnya kok dianggap sebagai penulis dalam UNER, maka tidak bisa mengajukan reimbursement APC. Karena dianggap dia adalah penulis dalam UNER. Dalam konteks ini, maka penulis akan dirugikan untuk konteks ini. Karena dia bukan dalam kontraknya bersama dia. Saya menambahkan gitu ya, memperdayagunakan adjang profesornya. Tapi ketika dia tidak dianggap sebagai penulis dalam UNER, tidak sebagai penulis internasional, berarti kan maka saya akan merasa what's the point saya menulis bersama beliau. Jadi gini, terkait dengan pengajuan APC ya, tadi di awal kami sampaikan bahwa syarat dan ketentuannya tentunya selain tadi ya top tier Q1 ataupun Q2 ya, itu berlaku untuk publikasi bersama ya, baik itu dengan penulis internasional ataupun nasional luar kampus Bapak Ibu. Nah, jika memang Bapak Ibu merasa bahwa kontrak adjangnya ini sudah selesai gitu ya, lebih baik memang menggunakan afiliasi internasional ya, atau primary affiliation gitu ya. Karena kalau misal dia menggunakan multiple affiliation ya dengan tetap menuliskan UNER ya, pasti nanti di dalam sistem akan kedetek bahwa dia berasal dari internal ya. Jadi silakan Bapak Ibu koordinasi dengan fakultas ya untuk memastikan bahwa kontrak dari adjang profesor ini juga sudah diselesaikan, sudah tidak ada tanggungan gitu Bapak Ibu ya, sehingga nanti Bapak Ibu bisa mengajukan di skema lainnya Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu pasti ketika ke APC juga melihat persyaratan yang ada di APC, ketika di IPK Bapak Ibu juga akan melihat persyaratan yang ada di IPK. Mohon izin saya lanjut ini sebentar masih Mas Ferry. Ini penting ini pertanyaan dari Mas Firas ini ya. Karena begini, jadi kita mengerti ya, jangan sampai double funding, itu betul. Tetapi Mas Firas tadi kan sudah menyampaikan bahwa kalau misalnya tulisan yang kita create bersama si adjang faculty ini adalah di luar kontrak, misalnya si adjang ini berkontrak dengan Prof Yasin misalnya ya, kemudian target-targetnya sudah terselesaikan, tapi karena saya juga merasa
kolaborasi dengan si Ejang ini, maka saya menulis juga dengan si Ejang ini, maka kita publish. Nah, gitu kan. Nah, ketika publish, ini dasarnya pelolosan APC-nya itu berdasarkan bahwa dia begitu menjadi Ejang, pasti namanya adalah sebagai staf di dalam UNER, walaupun nanti dia ketika publish menuliskan stafnya ya dari negaranya, tertulis di publish kita itu dia sebagai staf dari mana dia berasal. Tetapi kalau misalnya UNER membacanya atau LIPJPKI membacanya bahwa ini adalah staf yang sedang berejang walaupun dengan Prof Yasin misalnya, maka ini kan akan tetap tercatat sebagai orang dalam. Nah, ini yang harus jelas. Di mana LIPJPKI akan menentukan assignment-nya ini akan kemana. Mungkin itu maksudnya Mas Firas mungkin. Ya. Jadi di kami memang kami melihat primary affiliation-nya. Jadi Bapak Ibu kalau misal Bapak Ibu saat ini kerjasama dengan Ejang gitu ya, dan ini di luar konteks kontrak dengan Ejang sudah selesai ya, silakan Bapak Ibu melihat primary affiliation-nya ya. Jadi misal nomor 1 dia adalah University of mana gitu ya di luar Indonesia ya, saya rasa nggak ada masalah Bapak Ibu ya. Karena misal saya pribadi juga punya multiple affiliation Bapak Ibu ya, misal 1 UNER ya, 2 Latrobe University ya, tentunya saya yang nomor 1 ya yang saya ajukan Bapak Ibu ya, karena nomor 1 ini primary ini yang sebagai basis ya untuk pengajuan semua insentif yang ada di lingkungan Universitas Erlangga. Mohon izin dari Pak Win, Pak Ferry. Maksud saya kenapa saya mengutarakan hal ini? Pak Win, Pak Windarto dari tim IPKI, monggo Pak Win. Baik, matur nuwun Pak Ferry. Mohon izin Bapak Ibu, jadi kita bedakan antara IPKI sama ini ya, Jadi gini Bapak Ibu, kalau kita mengacu pada SK Rektor tentang IPKI, jadi Ejang Profesor itu boleh mengajukan IPKI dengan syarat ketentuan berlaku. Apa syaratnya? Beliau menggunakan afiliasi UNER, itu yang pertama. Kemudian beliau adalah koresponden autor. Jadi dalam hal koresponden autor adalah Ejang Profesor dan beliau menggunakan afiliasi UNER, maka Ejang ini bisa mengajukan IPKI. Tetapi kalau kita lihat di SK itu, nanti Bapak Ibu bisa memastikan bahwa di situ ada ketentuan bahwa ada kontribusi staf pengajar dalam arti dosen atau peneliti UNER sebagai autor. Jadi kalau kita ringkas, kapan Ejang Profesor boleh mengajukan IPKI? Jadi beliau Ejang Profesor, kemudian beliau adalah koresponden autor, kemudian ada kontribusi dari dosen atau peneliti UNER sebagai autor, gitu ya. Dan tentunya beliau menggunakan apa? Beliau menggunakan afiliasi UNER itu ya. Itu dalam hal pengajuan IPKI oleh Ejang Profesor. Kemudian untuk standarisasi afiliasi yang Bapak Ibu, jadi dalam hal ada double afiliasi, kalau itu antara UNER dan non-UNER ya akan dinilai sebagai afiliasi UNER itu ya. Jadi ini untuk standar proses penilaian afiliasi. Kalau afiliasinya luar UNER dan luar negeri ya, maka dinilai sebagai luar UNER gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi mudah-mudahan bisa memperjelas terkait dengan tapi artinya begini ya Pak Win ya. Untuk ini kan kita sedang bicara APC ya, bantuan APC ya, bukan bantuan IPKI ya, bukan insentif IPKI kan. Jadi mestinya kalau dalam klausul pengusulan APC, apakah dia sebagai terhitung staff inbound yang Ejang di kita, artinya dia yang mengusulkan seperti yang disampaikan oleh Pak Windarto tadi, bahwa kalau dia memang Ejang, berarti dia memang eligible untuk mengusulkan APC, kan begitu. Apakah demikian maksudnya? Atau harus kita sebagai staf yang berafiliasi dengan UNER, kita orang internal UNER harus kita yang mengajukan APC-nya, atau bagaimana? Nanti Pak Ferry akan ini Pak Eri. Jadi untuk pengusul wajib diajukan oleh dosen ataupun peneliti Universitas Erlangga. Ya ini untuk APC ya.
Ya, Bapak Ibu ya. berarti jelas, Mas, pertanyaan Mas Firas berarti jelas terjawab kalau demikian. Terlepas apakah dia itu seorang ejang atau seorang eksternal luar yang antah berantah kemudian kita guide untuk menulis, yang penting APC-nya adalah kita, internal staff yang ada di Iya, sana. betul. Gitu. Betul Iya. ya. Tadi tambahan saya sih terkait dengan IPKI tadi. Pertanyaan saya waktu itu, Ah. concern saya adalah terkait bahwa kalau ajang profesor kita bilang, oh sekarang kamu boleh pakai afiliasi UNER, oh sekarang nggak usah. Maka ajang akan bingung. Kalau dari konteks pemahaman saya, kapan saya boleh, kapan tidak boleh. Kemudian dia akan, oh ya sudah, itu saya nggak usah pakai nama UNER saja setelah kontrak saya selesai. Saya cuma concern saya di situ saja. Bahwa nanti kemudian setelah dia selesai dia nulis sendiri pun dia tetap supaya tetap mau membawa nama UNER. Oh, berarti itu sih ini yang kenapa saya yang jadi concern terkait hal pertanyaan itu. Mas Firas bukan hanya sekedar masalah pengusulan APC maksudnya Pak Ferry. Ini mungkin nanti Untuk akan IPKI. ada kaitannya dengan APL mungkin. Penghargaan Ya, mungkin insentif dalam tambahan APL-nya. Mungkin itu yang dimaksudkan. Kalau APC kalau saya lihat di sini selama kita staf internal bisa mengajukan dan lolos, siapapun partnership kita dalam menulis itu kan tidak ada masalah. Iya, betul ya. Jadi mungkin tadi ini ya, seringkali yang menjadi salah satu concern Bapak Ibu itu di pengajuan IPKI ya, insentif publikasi karya ilmiah ya. Itu yang memang kemarin ada beberapa gitu ya yang masuk ke kami gitu, dan itu beberapa sempat diberikan masukan oleh Bapak Ibu terkait dengan skema ejang ini ya. Mohon izin Prof. Helmi, lagi open mic ini, monggo Prof. Ya, Mas Ferry. Jadi begini yang dinyatakan Mas Firas, itu ada dua hal penting sebetulnya, yaitu mengenai APC dan IPKI itu sendiri. Kalau memang dia yang dipublikasikan itu nanti itu tidak terkait dengan ejangnya, tidak terkait dengan fungsi ejangnya, mohon dia tuliskan aja sebagai afiliasi di luar negeri. Karena begitu dia menuliskan afiliasinya UNER dan di luar negeri double, maka dia tidak berhak yang ikut yang dia autor corresponding yang dari UNER itu tidak berhak mendapatkan APC. Maka ini harus dimengerti betul bahwa APC dan IPKI itu dua hal yang berbeda. Kalau APC itu harus ada kerjasama dengan luar negeri dan dia tidak boleh menulis sebagai ejang yang dari dalam UNER. Jadi jangan ditulis dua-duanya. Begitu ditulis dua-duanya, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan APC. Ini dulu yang difahami. Kemudian yang kedua masalah IPKI, itu lain lagi. Kalau IPKI memang boleh si ejang itu menuliskan dua afiliasinya. Saya pikir itu menjadi kejelasan, Mas Ferry. Terima kasih. Ya, matur nuwun Prof atas penjelasan tambahannya, nggih Prof, sepakat. Baik, Bapak Ibu lanjut nggih. Kita ke Bu Niluputu Dian Rosalina nggih. Selamat sore, mohon izin bertanya berkenaan dengan salah satu syarat APC yakni LOE. Umumnya pihak jurnal hanya menginformasikan bahwa artikel telah di-accepted via notifikasi email ya. Terlepas dari mungkin kita sebagai author bisa request untuk meminta file LOE, namun apakah boleh untuk syarat APC tersebut file LOE-nya adalah screenshot email dari pihak jurnal yang menyatakan bahwa artikel sudah accepted. Ya, silakan Prof. Ya, jadi beberapa jurnal memang ada yang hanya memberikan notifikasi gitu ya LOE via email, ada juga yang by system, ada juga yang lewat PDF ya. Bapak Ibu silakan di print saja ya email dari jurnal tersebut ya terkait dengan LOE yang akan di-upload ya ke dalam sistem APC. Okay. Lalu lanjut dari Prof. Imam, apabila kami sudah mengajukan bantuan APC ya secara tertulis melalui Wadek 3, apakah masih harus mengajukan lagi melalui sistem? Jadi Bapak Ibu tadi ada surat pernyataan gitu ya yang memang harus Bapak Ibu penuhi lengkapi ya, dan itu diupload ke dalam sistem ya. Jadi silakan nanti Bapak Ibu mengupload surat pernyataan tersebut ya. Jadi itu aja yang diminta Bapak Ibu ya, untuk file-file lain selain 4 tadi tidak diperlukan Bapak Ibu ya. Berikutnya dari Pak Sarkawi ya, ini ya mungkin nanti bisa ditanggapi nggih. Lalu dari Pak Yanto KUFKUA ya, yang berhak mengajukan APC ya.
Jadi tadi sudah kami sampaikan ya, sudah kami jelaskan juga dan juga sudah ditambahkan oleh Prof. Helmi. Oke. Itu mungkin Bapak Ibu di kolom chat ya. Ini kami masih ada waktu Bapak Ibu ya, silakan jika ada yang ingin disampaikan ataupun ingin didiskusikan secara langsung Bapak Ibu. Ya, saya Mas Ferry. Ini begini saya ini apa namanya ada yang barusan publishnya di Scopus Index sekarang. Tetapi dulu accepted-nya itu bulan Desember. Itu ada dua, yang satu top tier, yang satu Q1. Publish-nya baru sekarang ini yang terindeks Scopus. Nah, karena dulu itu perjanjiannya dengan LPPM itu tidak boleh mengajukan kalau belum di Scopus list-nya belum keluar, maka tidak saya ajukan. Nah, sekarang ini saya butuhnya uang untuk memperoleh APC ini. Apakah boleh yang sudah sudah Scopus list-nya ini keluar saya ajukan? Terima kasih. Oke, baik Prof. Nah, ini yang tadi disampaikan Prof. Heri ya. Saat ini kami koordinasi dengan LPPM dan LPPM pun sudah koordinasi dengan BPI gitu ya. Karena ini sudah lewat tahun ya, Bapak Ibu terkait dengan akuntabilitas penganggaran gitu, dan insya Allah dari BPI sudah memberikan beberapa arahan dan kami saat ini sedang koordinasi dengan LPPM Prof. Ditunggu mohon Prof. Semoga ini Prof bisa memberikan yang terbaik Prof. Ya, terima kasih. Saya menunggu betul ini. Terima kasih. Oke, siap Prof. Matur nuwun Prof. Berikutnya monggo Pak Tias. Terima kasih Pak Ferry. Ini sebenarnya sempat terlontar oleh pimpinan di FKM waktu itu ya, karena dari BPI itu sempat ada temuan itu terkait dengan yang tugas belajar Pak Ferry. Jadi yang tugas belajar itu kan temuannya memang berkaitan dengan kok dapat danaan penelitian, kok dapat bla 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 gitu. Ternyata tugas belajar kan harusnya bebas dari itu. Nah, terkait dengan APC EIG ini mohon konfirmasi bahwa ini masih tetap bisa ya untuk teman-teman yang tugas belajar atau memang ada perubahan. Ini sempat ditanya teman-teman juga yang sedang tugas. Baik Pak Tias, untuk tentunya akuntabilitas anggaran ini Pak Tias yang bisa menjawab BPI gitu ya. Jadi nanti kami akan coba koordinasikan dengan BPI kalau misal pengusulnya statusnya tubel gitu ya, apakah diperkenankan atau tidak ya, karena memang di kami sendiri ya kita juga diaudit gitu ya oleh BPI dan ya kami harus menanyakan ke BPI-nya. Oke, mohon ditunggu nih Pak Trias nih. Ya siap. Ini cuman mau menyampaikan dari teman-teman yang tugas belajar ini yang memang banyak yang masih membutuhkan APC, khususnya untuk tugas belajar yang non LPDP yang biasanya tidak dialokasikan untuk publication fee, untuk biaya riset dan lain sebagainya. Jadi mohon dipertimbangkan untuk iya gitu. Betul. Oke Pak Tias ya, kalau saya pribadi ya Pak Tias ya. Ya, cuman kalau kita lihat aturan saya mendukung usulannya Pak Trias ini betul ini. Oke. Ya. Ya, makasih Pak Tias sarannya. Yang terakhir Bapak Ibu ini di kolom chat ya. Izin bertanya untuk surat pernyataan keaslian. Ketahui itu harus ya. Kalau lihat format sebelumnya ini pimpinan di fakultas ya. Jadi Pak Dekan langsung. Oke. Oke, itu Bapak Ibu mungkin yang bisa kami sampaikan. Monggo silakan jika masih ada hal yang ingin ditanyakan. Baik, mohon izin Bapak Ibu karena di sini ada Prof. Nyoman juga, mungkin Prof. Nyoman Pak Ferry, mohon berikan arahan. Baik, ini saya keluar dari meeting dulu sebentar, izin Bapak Ibu. Jadi gini ya, Pak Trias terutama yang terakhir tadi pertanyaannya, mahasiswa kalau dosen sedang studi, ya, artinya seperti kita pun kebanyakan ya di universitas yang ada, itu kan mahasiswa mengikuti proyek dosennya ya. Artinya kalau dia sebagai mahasiswa S1, mahasiswa S2 maupun mahasiswa S3, khususnya kalau dosen yang sedang studi mungkin sedang program doktor S3. Tentu kan ikut proyek dosen, promotor ya, promotor. Artinya corresponding author-nya melekat pada promotornya.
Ya, lepas first author-nya mungkin mahasiswa atau dosen FKM gitu, tapi corresponding author-nya melekat pada promotor. Sehingga kan APC-nya mestinya diajukan oleh promotor tempat dia beliau atau dosen itu studi. Jadi, nah sekarang pertanyaannya adalah kalau mahasiswa itu atau dosen yang sedang S3 tidak terlibat dalam proyek promotor atau riset promotor, dia idenya sendiri, mungkin membiayai riset sendiri, kemudian publikasi, dia sebagai first author, sekaligus corresponding author, gitu ya. Jadi dosen promotornya mungkin namanya masuk karena membimbing beliau, tapi bukan corresponding. Maka tadi kan, kalaupun juga tetap corresponding, tapi tidak mau membiayai APC, si promotor tadi karena tidak memiliki dana atau bukan bagian dari proyek beliau, maka status dosen ini sebagai first author tadi kan bisa dibiayai APC-nya karena statusnya sebagai dosen UNER. Lepas dia tugas belajar, tapi kan statusnya dosen UNER. Jadi tidak di aturannya Pak Ferry kan tidak tertulis first author garis miring corresponding author tidak berlaku bagi yang tugas belajar, kan nggak ada tulisan itu. Oke, laras Prof. Nyoman. Oke. Nah, jadi kalau tidak ada ya dia berhak karena dia sebagai dosen UNER. Jadi dia berhak. Boleh kok. Oke. Iya, kan statusnya harusnya dosen begitu, UNER. harusnya begitu, betul. Iya, statusnya dosen itu satu udah nggih, Bapak Ibu. Tentunya sangat tergantung posisinya dia dalam proyek atau tidak. Jadi haknya tetap ada. Nah, kemudian yang berikutnya tadi terkait dengan ajang profesor dan sebagainya. Ya memang kalau dia ajang berarti kan dia bagian dari kita, bagian dari dosen UNER gitu ya. Maka posisinya pun kalau dia tidak corresponding ataupun bukan first author, yang berhak mendapatkan APC itu first dan corresponding tentu internal di UNER, tadi sudah jelas. Namun ajang profesor ini kan sudah diberi apresiasi dalam bentuk lain. Memang dia diapresiasi sebagai ajang itu sudah punya hak dan kewajiban. Haknya didapatkan, kewajibannya dilaksanakan. Udah jadi clear. Jadi kita itu nggak perlu apa istilahnya mengatur strategi ini udah enggak. Ya kita bisa berpartner dengan yang lain gitu. Jadi artinya bahwa partner itu kan tidak hanya satu orang gitu ya. Kita bisa punya teman-teman riset atau teman-teman saat sekolah atau teman-teman saat ketemu di seminar yang bisa kita ajak menulis bersama, join publikasi bersama, atau riset bersama. Tidak selalu kita tergantung hanya pada ajang saja gitu ya, satu orang saja. Nah, ini juga nanti menjadi salah satu strategi yang dikatakan International Research Network. Jadi IRN itu tidak harus kita dengan satu orang gitu ya, tapi kita bisa mengembangkan tentu di dalam payung riset. Sehingga Bapak Ibu mulai memikirkan di dalam teamwork research group. Jadi bekerjalah dalam tim. Jangan meneliti sendiri gitu ya. Teamwork itu bisa dalam riset group, bisa di riset center, pusat riset Bapak Ibu, bisa di PUIPT atau antar interdisiplin bidang atau multidisciplinary bidang itu sangat memungkinkan memperluas jejaring kita itu. Nah, pertanyaannya Pak Heri, ini yang paling berat pertanyaannya Pak Heri Trilaksana ya. Beliau saya sangat appreciate ya. Jadi beliau menyampaikan pendapat yang menurut saya memang bahasanya kadang-kadang to the point gitu ya. Tapi kita menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Heri itu dari sisi konten substansi. Jadi kalau saya lihat Pak Heri menulis bahasanya ya bahasa Jawa, apa bahasa Jawa Timuran atau bahasa Surabayaan ya kayak gitu. Ya Surabayaan aja, wong kita masih di Surabaya. Hanya gini, saya mungkin sebagai orang yang lebih tua, mungkin bahasa itu saya menangkapnya adalah substansi yang saya ambil, bukan bagaimana Pak Heri cara menulis. Gitu. Namun Pak Heri, mohon dengan sangat, karena kita berada dalam komunitas yang beragam,
tentu kita juga harus menjaga bagaimana menulis yang istilahnya nyaman atau mungkin kalau santun itu santun sih bahasanya, tapi yang nyaman dibaca, yang tidak menimbulkan terlalu seolah-olah kalau membaca tuh sepertinya kontradiktif, padahal substansinya sangat bagus, esensial. Itu saran saya sebagai yang paling tua mungkin ya, karena saya di FST kan angkatan pertama, paling tua Pak Heri itu mungkin murid saya gitu ya kalau dari sisi usia. Jadi belajar. Jadi semua kita ini belajar bagaimana menulis di dalam komunitas yang luas dengan bagaimana kita menulis di dalam komunitas yang hanya satu kelas gitu. Jadi komunitas yang serumpun atau homogen dengan komunitas yang heterogen. Ya, agar konten substansi yang bagus diusulkan itu menjadi perhatian yang baik gitu untuk solusi. Jadi, tapi kalau kita bahasanya substansinya bagus tapi bahasanya sangat kontradiktif, maka orang yang komunitasnya heterogen melihatnya kontradiktifnya. Substansi yang bagus itu jadi nggak terbaca. Tapi karena saya serumpun dengan Pak Heri Trilaksana, saya paham beliau sangat smart dan sangat critical thinking-nya luar biasa. Saya mengambil positifnya. Tapi tidak semua homogen itu, heterogen itu bisa memahami. Jadi saya mohon Pak Heri belajar dalam menyampaikan mana saya berada dalam komunitas yang heterogen, mana saya berada dalam komunitas yang homogen. Nah, kalau saya menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Heri Trilaksana sangat bagus. Betul sekali, kita harus berpikir bahwa bagaimana namanya IPKI tadi di awal saat saya menyampaikan juga, Pak Heri, Prof. Heri juga sudah menyampaikan, dan ini pun juga menjadi bagian diskusi kita internal yang tidak disampaikan ke semua orang. Internal itu artinya Pak Ferry, Pak Heri, dan saya. Kita kita pikirkan itu bertiga. Kita diskusikan itu. Apa yang disampaikan oleh Pak Heri tadi betul. Tapi bagaimana sekarang kita mesti menyampaikan secara baik gitu ya, tentu kepada pimpinan tertinggi kita. Kalau pertimbangan yang kami diskusikan bertiga adalah seperti ini Pak Heri. Ini masuk IPKI. Di mana di dalam IPKI tentunya kita ingin kebijakan itu adalah sama. Jadi tidak ada misalnya di dalam sistem IPKI itu ada kebijakan insentif, kebijakannya A. Nanti ada kebijakan APC, kebijakannya B. Nanti ada konferensi, kebijakannya C. Jadi sistem tidak dibangun secara terintegrasi dan sinergi. Yang perlu kita pikirkan adalah sistem yang sinergi. Nah, makanya ini yang kita sudah diskusikan Pak Heri, bagaimana insentif diberikan dengan kuota kebijakan Pak Rektor, pokoknya insentif kudu dibayarkan. Itu sangat-sangat bijak. Karena tiap dosen punya hak yang sama. Begitu dia memberikan karya, maka penghargaannya diberikan. Nah, sehingga kita APC ini belum terfikirkan mungkin di dalam designing IPKI ya. Bahwa APC ini juga perlu difikirkan. Bagaimana sinergisitas APC ini juga seperti sinerginya juga yang terjadi pada insentif. Nah, ini kan kita harus bicara kepada pimpinan tertinggi. Sehingga fakultas-fakultas yang terbatas anggarannya, kalau kuotanya sudah habis, bagaimana universitas bisa membantu seperti insentif. Namun rupiahnya apakah menyesuaikan? Nah, ini apakah rupiahnya ini terlalu tinggi atau perlu dilihat kembali gitu ya, perlu disesuaikan atau khusus untuk yang kuota tadi oke, disetujui dalam perjalanan oleh Pak Rektor, tapi mungkin tidak maksimum seperti namanya bantuan kan ada maksimum, ada batas minimum. Nah, maksimumnya mungkin tidak sampai sesuai angka yang ada karena bantuan itu berarti ya namanya semampu universitas untuk menjangkau semua dosen yang kuotanya terbatas. Ini yang perlu kita pikirkan bersama Bapak Ibu tentu di internal kami untuk kami konsulkan kepada pimpinan tertinggi yaitu Pak Rektor. Nah, berapa bantuan yang kira-kira universitas anggarannya cukup
rendah. Kan ini juga kita mempertimbangkan. Sama seperti membayarkan insentif. Berapa persen sih kira-kira dosen itu bisa di Q1 dan top tier? Itu juga dipertimbangkan awalnya kenapa keluar angka insentif rupiahnya demikian. Berapa sih Q2 kira-kira yang mampu? Berapa Q3 dan bagaimana proceeding dan bagaimana Q4? Nah sekarang bagaimana APC bantuannya? Apakah kemudian kita beri maksimalnya itu lebih rendah, ya, ataukah seperti apa itu Pak Rektor yang memutuskan. Tapi ini usulan dari Pak Heri itu sangat bagus sekali. Kami sudah memikirkan itu bertiga. Nah sekarang bahasanya coba belajar Pak Heri. Karena apa? Karena kadang kita itu sesuatu yang baik itu disampaikannya kurang pas, itu bisa positif, negatif, bisa negatif. Kalau negatif kan positif ya. Positif. Ya. Jadi tapi kita tidak berharap negatif. Pak Eri. Ya, jadi kita melihat fenomena semacam ini kan sudah menjadi lagu lama. Gitu. Kita masih ingatlah dulu pesan dan titipan dari almarhum Pak Latif ya, bahwa merit system kita itu sebuah universitas, kita itu harus ada pengelolaan yang seragam. Tapi sudah berapa dekade ini dari Pak Latif mengusulkan itu tahun 2002. Jadi monggo lah, saya boleh tidak perlu ngomong, saya boleh tidak perlu berusul. Kalau memang semua fenomena ini sudah ditangkap dan diamanahkan kepada para pimpinan UNER gitu. Itu nggak penting karena apa? Value-nya sudah dapat. Tapi kalau value-nya ini belum dapat, walaupun dikasih masukan, mungkin akan tetap seperti ini. Contoh ini. Apakah kita kemudian memang sama pengelolaan di masing-masing fakultas yang kaya dengan tidak? Inilah sebetulnya concern-nya almarhum Pak Latif. Monggo kita semua, siapapun yang duduk di pimpinan UNER, Pak Nasih, setelah Pak Nasih, Bu Nyoman, Pak Bambang Setiari, dan yang lainnya, ataupun setelah itu. Kalau value ini yang dipegang, maka saya yakin UNER akan jauh lebih baik dari ini. Itu sebetulnya yang saya mau. Jadi, saya bisa menangkap itu, Pak Heri. Insya Allah saya menangkap itu. Nah, insya Allah nanti kita kita bicara dalam koridor saat ini kan APC ya Pak Heri. Jadi kalau bicara hal yang lain mungkin pastinya tidak di ranah saat ini yang kita diskusikan. Namun mengingatkan itu sebetulnya bukan sesuatu yang terbatas. Hidup itu memang saling mengingatkan. Jadi boleh saja ya saya memberi masukan bahasa narasi. Nah, mungkin Pak Heri ke depan perlu untuk bahasa yang dibedakan antara komunitas heterogen dan komunitas homogen. Itu aja saran saya. Nah, terkait APC masukan sangat bagus Pak Heri dan kami pastinya akan menindaklanjuti ini untuk konsul kepada Pak Rektor. Insya Allah, karena insentif pun juga hal yang pernah dilakukan kalau sebelumnya. Saya seperti tadi sudah menggarisbawahi ke Mas Ferry bahwa kita harus encouraging ya. Jadi kita nggak discourage kok tentang ini. Bahwa dulu 2021 Pak Rektor juga pernah berjanji bahwa tidak ada lagi blind spot sehingga tidak ada insentif yang tidak terbayarkan. Dan memang sekarang ada cara kok, ada cara. Saya positif tingginya itu untuk IPKI gitu kan. Saya yakin ini pun juga akan seperti itu. Saya yakin. Ini pun juga akan seperti itu. Jadi nanti APC akan kita diskusikan. Nah, yang lainnya tentu ini nanti ranah-ranah yang bisa didiskusikan dalam istilahnya topik-topik yang berbeda, ya. Jadi matur nuwun sangat Pak Heri. Insya Allah masukan itu akan sudah menjadi bagian dari diskusi kami. Dan dengan masukan dari Pak Heri menambah istilahnya bahwa ini penting. Jadi ada yang membaca ini juga dari sisi teman-teman para dosen dalam pertemuan hari ini. Ngaten nggih, matur nuwun saya selesaikan dulu nggih. Nah, berikutnya tadi sinten lagi yang Pak Fit. Terkait dengan proceeding. Saya tidak tahu apakah Pak Ferry karena saya nyambi di juga rapat. Saya tidak tahu Pak Ferry apakah sudah menjawab nggih ada pertanyaan. Sudah clear kalau proceeding tadi, Bu. Proceeding sampun yang KPSS 2 tadi. Oh nggih sampun. Ya udah, saya rasa itu masukan tambahan dari saya setelah apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ferry juga teman-teman semua dalam diskusi yang sangat luar biasa.
ada interaksi yang baik ya dua arah antara LIPC PHKI dengan Bapak Ibu para dosen. Jadi semangat terus Bapak Ibu untuk berkarya, insya Allah apa yang bisa kami diskusikan, konsulkan kepada pimpinan, insya Allah akan juga kami lakukan bersama-sama, tentu ya untuk Universitas Airlangga, untuk kita semua. Karena saya itu tambahan dari saya, mohon maaf kalau ada pertanyaan mungkin yang belum terjawab atau direspon dengan maksimal gitu, tentu masih ada PR juga nantinya bagi kami. Nanti mungkin Pak Ferry, saya kembalikan ke Pak Ferry. Baik, matur nuwun Prof. Nyoman atas saran, masukan dan juga wisdomnya bagi kami ya, tentunya sebagai generasi penerus Ksatria Universitas Airlangga. Baik Bapak Ibu, karena waktu sudah habis ya Bapak Ibu ya, silakan nanti Bapak Ibu jika masih ada masukan bagi kami ya, bisa langsung mengunjungi website kami lipcphki.uner.ac.id, dan kami juga ada beberapa helpdesk Bapak Ibu yang siap untuk membantu Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan untuk kehadiran support dari Bapak Ibu semuanya. Sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Prof. Nyoman, Pak Ferry, Matur nuwun Prof. Nyoman, matur nuwun dan Prof. tim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wabarakatuh. Ferry. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Prof. Nyoman, Pak Ferry. Assalamualaikum.